السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai beriman kepada hari akhir meliputi 4. Yang pertama, yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Tentang ini jangankan kaum muslimin, orang-orang kafir, bahkan orang yang tidak percaya adanya Tuhan, melihat alam ini, mereka sampai pada kesimpulan pada satu saat akan hancur. Ya. Nah, kaum muslimin meyakini hal ini secara rinci. Hancurnya pada hari Jumat diawali oleh Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, Dajjal dan seterusnya, turunnya Nabi Isa dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apapun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah dalam hadis tentang hari kiamat, wajib kita imani. Walaupun nggak masuk akal, walaupun tidak masuk akal, seperti adanya budak perempuan apa kemarin melahirkan tuannya. Ini akan terjadi. Yang ketiga juga sudah, al-imanu bima dzukira fil yaumil akhir minal haudi wasyafa'ati wassirati wal jannati wan nari fal jannatu darun na'im wan naru darul azabis syadid. Ini setelah kebangkitan, ada telaga, ada syafaat, ada sirat, ada surga, ada neraka. Tidak disebut di sini ada mizan. Apa mizan? Timbangan. Seluruh amal kita akan ditimbang. Adapun orang kafir tidak ada timbangan kebaikan. Orang kafir pernah sedekah, enggak ada timbangannya. Orang kafir pernah nolong orang, enggak ada timbangannya. Orang kafir sangat berbakti kepada ibunya, enggak ada timbangannya. Orang kafir berzina, ada timbangannya? Ada. Orang kafir berjudi, minum khamar, ada. Jadi keburukan orang kafir akan dibalas, kebaikan orang kafir tidak akan dibalas. Karena seluruh amal baik orang kafir tidak sah, tidak diterima. Karena para ulama mengatakan bahwa syahadat itu satu. Syahadat itu satu. Adapun sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, itu semuanya nol semua. Itu semuanya nol semua. Artinya kalau kita sudah punya satu ditambah nol, kan jadi ada harganya 10. Ada nol lagi jadi 100. Ada nol lagi dari 1000. Ada harganya. Tapi kalau satunya nggak ada, tiba-tiba langsung nol. Tambah lagi nol, ya nggak ada harganya. Ya,
Ini penjelasan untuk mempermudah dari para ulama. Maka orang yang belum pernah baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mau berbuat baik sebaik apapun semuanya nol, nggak ada satunya. Tentu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dan tidak ada balasannya. Adapun keburukan mereka, iya, jangankan keburukan ya, nikmat ya. Orang kafir yang jarang makan enak dengan orang kafir yang sering makan enak, ini beda nerakanya. Walaupun makan enaknya itu halal, gitu ya. Orang kafir yang hidup sengsara dengan orang kafir yang hidupnya bermegah-megah, beda nerakanya. Walaupun megah-megahnya itu halal, usahanya, perusahaannya itu halal ya. Ini mengambil dalil dari pernyataan Allah bahwa fala junaha alaikum fima yut'imu, tidak ada dosa bagi kalian wahai kaum muslimin ketika kalian bersenang-senang makan, minum, gitu ya, berlezat-lezat, asalkan halal. Tidak ada dosa bagi kalian wahai kaum muslimin. Ini mengandung arti bahwa untuk kaum kafirin ada dosanya. Yang tidak ada dosanya adalah khusus kaum muslimin ya. Maka betapa beruntungnya Allah takdirkan kita sebagai orang yang beriman, muslim. Betapa beruntungnya. Sementara tetangga kita, kenalan kita yang kafir, betapa ruginya. Cuman makan enak, minum lezat, punya mobil mewah, punya rumah bagus, semuanya halal, dosa. Ditambah-tambah dosa ya. Yang keempat, yang terakhir, al-imanu bina'imil qabri wa azabihi. Kubur, siksa kubur, azab kubur, ini pun wajib kita yakini sebagai hari akhir. Beliau, ini mungkin di negeri beliau ya. Jadi di negeri beliau ada yang mengatakan begini, idza mata insanun qalu intakil ila mathwahul akhir. Ketika ada orang mati, itu sering dikatakan, oh, beliau telah sampai ke tempat terakhir ya. Mungkin di kita suka ada yang mengatakan seperti itu, beliau sudah sampai akhir, beliau pindah ke tempat terakhir ya. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan hadza ghalatun adzim, ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Kenapa? Karena bukan tempat terakhir. Tempat terakhir nanti surga atau neraka masih jauh. Sirat belum, mizan belum, haud belum, kemudian hisab belum, kan baru alam kubur, belum terakhir. Peristirahatan terakhir itu nanti ya kan, masih belum kiamat gitu. Maka disebut kematian itu kiamat. Kematian itu kiamat sugoro, kecil. Kiamat kubro, besar nanti. Hancurnya jagat raya alam semesta ini. Nah, kiamat kecil matinya kita. Ketika saya mati, ya kiamat bagi saya. Kiamat karir saya, kiamat bisnis saya, kiamat usaha saya, kiamat dunia saya. Udah kiamat semua ya. Tinggal memetik hasilnya. Apa selama ini banyak berbuat mencari pahala,
apa justru mencari dosa? Ya. Kata beliau mengatakan seperti ini, hadza ghalatun adzim. Ya, sekarang takdir. Ya, setelah hari kiamat, sekarang takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir ada dua. Apa dan apa? Takdir apa dan takdir apa? Takdir baik dan takdir buruk. Udah itu, dua itu. Kalau nggak baik buruk, kalau nggak buruk baik. Setiap hari kita alami. Ya. Keluar rumah kepleset. Takdir buruk. Tiba-tiba ada tamu datang nawarin proyek, takdir baik. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok, takdir baik. Takdir buruk, baik buruk terus setiap hari. Ya, kalau nggak baik buruk, kalau nggak buruk baik. Termasuk akhirat. Ya. Bangun jam 2:30, ambil air wudhu, qiyamul lail, takdir baik. Terus ikut sholat subuh berjamaah, ya, takdir baik. Terus sholat duhur ketiduran, ya, takdir buruk. Ya, akhirat seperti ini. Terus ketemu teman, akhirnya menggibah teman yang lain, takdir buruk. Ya. Mau dunia mau akhirat, ya antara dua itu, baik buruk, buruk baik. Dan Allah sengaja menciptakan dua hal itu. Antum jangan seperti para pendeta, para pastor yang tujuannya baik tapi nggak pakai ilmu. Tuhan tidak menciptakan keburukan. Tuhan itu cuma menciptakan kebaikan. Yang menciptakan setan siapa? Yang menciptakan neraka siapa? Emang yang menciptakan neraka iblis? Berarti ada dua pencipta dong. Ya. Yang menciptakan perzinahan, perjudian, pelacuran, kebohongan, semuanya ciptaan Allah. Karena Allah nggak mau cuman ada kebaikan di jagat raya alam semesta. Allah mau ada yang baik, ada yang buruk. Gitu ya. Bahwa ada hikmah yang baik dari penciptaan keburukan itu, iya. Iya. Misal seperti yang waktu itu kita bahas. Allah senang sekali kalau ada orang apa? Kalau ada orang bertaubat, senang sekali kan? Melebihi senangnya orang yang begini. Nah, agar Allah senang karena ada orang yang bertaubat, otomatis Allah harus menciptakan apa? Harus menciptakan kemaksiatan. Lah kalau nggak ada kemaksiatan gimana mau tobat? Seperti para malaikat, gimana mau tobat? Orang nggak pernah berbuat salah. Begitu kira-kira. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai pasukan kaum muslimin yang berbaris bersaf-saf seperti bangunan yang tersusun rapi. Allah senang sekali melihat kaum muslimin siap dengan pedangnya, panahnya, senjatanya. Kalau sekarang ya bomnya, granatnya, siap membela agama Allah, siap memerangi orang-orang kafir. Melihat pemandangan seperti ini, Allah senang sekali. Nah, agar ada pemandangan seperti ini, otomatis Allah harus menciptakan. Iya, Allah menciptakan orang-orang kafir
Ya musuh-musuh Islam, dakwah Islam. Yang menciptakan jelas Allah. Gitu ya. Karena Allah senang sekali kalau ada pasukan kaum muslimin bersaf-saf siap mati demi membela agama Allah. Allah senang sekali. Saat Rasul dan para sahabat berbaris siap mati dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab dan seterusnya, Allah menyaksikan pemandangan itu senang sekali. Ya kalau nggak ada musuh, nggak ada orang kafir yang menghalangi dakwah Islam, ya tidak akan terjadi pemandangan seperti itu. Ya. Nah, inilah takdir. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada takdir meliputi 4 hal. Harus ada 4 hal, 4 rukun. Rukun la ilaha illallah ada berapa kemarin? Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun salat kemarin sedikit kita singgung 13, rukun la ilaha illallah 2, nafi dan isbat. Sekarang rukun takdir. Tidak sah iman kita kepada takdir kalau tidak memenuhi 4 rukun ini. Tidak sah iman kita kepada takdir kalau tidak memenuhi 4 rukun ini. Apa yang pertama? An tu'mina bi ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Ilmu. Jadi takdir yang setiap hari kita rasakan ini, itu ilmu Allah. Allah mengetahui. Jauh sebelum terjadi, Allah sudah mengetahui. Ya. Jauh sebelum tsunami, Allah sudah tahu berapa ratus ribu yang akan mati. Siapa-siapa saja. Si A, si B, si C. Yang luka ada berapa. Dan seterusnya Allah sudah tahu. Nggak ada takdir yang belum diketahui oleh Allah. Sebelum iblis tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya diusir dari surga, apakah Allah sudah tahu kalau iblis nggak mau sujud? Tentu sudah tahu. Tentu sudah tahu. Kan nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Termasuk akhirnya Adam dan Hawa mendekati pohon larangan, akhirnya diusir dari surga, harus tinggal di bumi. Apakah Allah sudah tahu? Tentu sudah tahu. Kalau kita lihat ayatnya saja, kan sudah ada bocorannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, ini Adam belum diciptakan. Iblis masih jadi individu jin yang soleh, kesolehannya, ketakwaannya, derajatnya mendekati Jibril. Iblis waktu itu. Allah ngomong apa sama malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud siapa? Adam dan keturunannya. Emang dari awal Allah maunya Adam itu di bumi. Allah tidak mengatakan, wahai para malaikat, akan aku ciptakan Adam supaya hidup bersama kalian di surga. Nanti kalau Adam melanggar larangan dariku, aku usir ke bumi. Enggak. Dari awal Allah sudah menghendaki, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Semuanya Allah mengatur. Skenario istilah kita ya. Dan hidupnya skenario. Si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Dan gak mungkin ada yang keluar dari skenario Allah. Ya.
Oleh karena itu, ketika Nabi Musa membantah Adam, tentu ini bukan di dunia ya. Di dunia Nabi Adam dengan Nabi Musa kan tidak ketemu. Ketika Nabi Musa membantah, mendebat, memojokkan Nabi Adam, seandainya engkau tidak mendekati pohon larangan itu, tentu kita semua akan lahir di surga, tidak diusir dari surga. Dengan mudah Adam menjawab, mematahkan hujahnya si Nabi Musa. Ya, bagaimana engkau akan bisa merubah apa yang dikehendaki oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ya, memang semuanya sudah diatur oleh Allah. Tidak mungkin keluar dari aturan itu. Ya, ini yang pertama, ilmu. Yang kedua, apa kira-kira yang kedua setelah ilmu? Yang kedua adalah al-kitabah, tulisan. Jadi ditulis. Jadi apa yang Allah ketahui itu tidak Allah simpan ya. Allah wujudkan dalam bentuk tulisan. Ditulis di sebuah tempat, istilah kita buku besar yang bernama Lauh Mahfuz. Disitulah terdapat catatan tentang apapun yang akan terjadi. Ya, termasuk kita duduk di sini nih, si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah ini, sudah ditulis oleh Allah. Enggak ada yang tidak ditulis. Sampai jatuhnya sehelai daun. Ini luar biasa. Kayak apa ilmu Allah, kayak apa besarnya Lauh Mahfuz itu. Dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum ada, bumi belum ada. Otomatis malaikat belum ada, jin belum ada, apalagi manusia. Ya, malaikat mau tinggal di mana orang langit belum ada? Ya. Oleh karena itu, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Hanya para ulama mengotomatiskan setelah arsy. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang sahabat bernama Jabir, bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah qalamun. Al-qalamu, pena ya, alat tulis. Untuk apa? Untuk menulis. Menulis apa? Apapun yang akan terjadi dari detik itu sampai seluruh manusia masuk surga atau neraka, entah berapa juta tahun itu, semuanya tertulis. Ya. Kalau sebuah sandiwara atau film atau sinetron kan ditulis juga tuh skenarionya ya. Pasti ada yang meleset sedikit ya. Maka ada istilah apa itu, improvisasi apalah, pasti nggak mungkin nggak ya. Ngomongnya mestinya begini tapi begini, ya nggak apa-apa lah, malah lebih baik gitu. Kalau Allah nggak mungkin Allah ada improvisasi gitu ya. Jadi betul-betul kejadian di jagat raya alam semesta persis seperti apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Sejengkal, jangankah sejengkal, sesenti aja nggak ada yang menyimpang. Ini luar biasa ilmu Allah ya. Tidak ada yang menyimpang sedikit. Nggak mungkin Allah menulis bahwa anak para nabi, para rasul
tulis pasti beriman semua. Pas melihat anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ini kurang ajar, bengal, ahli maksiat. Nah, lalu Allah mengadakan improvisasi perubahan, ya, coret aja, bikin kafir saja, nggak mungkin. Kan'an akhirnya kafir, masuk neraka selama-lamanya, itu sudah ditulis oleh Allah, direncanakan Allah di Lauh Mahfuz. Gak ada yang keluar dari Lauh Mahfuz, gitu ya. Nah, ini rahasia. Jangankan kita, para nabi, para rasul saja tidak tahu. Jangankan para nabi, para rasul, Jibril saja tidak tahu tentang catatan takdir ini. Mana dalil? Kalau Jibril nggak tahu. Ya, detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim sudah diikat, kayu bakar sudah disiapkan, dan sebentar lagi api dinyalakan. Jibril datang, panik. Jibril datang, panik. Ibrahim, engkau tidak berdoa? Ibrahim, engkau diam saja? Engkau tidak memohon kepada Allah? Ibrahim, panik. Ya, berarti Jibril tidak tahu catatan di Lauh Mahfuz bahwa hari itu Ibrahim tidak akan mempan dibakar, tidak panas sedikit pun. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jibril tidak tahu. Itu sekelas Jibril. Ya, tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian, 1 menit kemudian. Jibril nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri Ibrahim. Bagaimana hari ini seorang kiai, ulama, habib ngaku tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan, apa yang akan terjadi nanti 2030, 2050. Kadzab, dusta, bohong. Wajib kita katakan pembohong. Nggak mungkin benar. Jibril aja nggak tahu, kecuali dia dibohongi oleh setan, oleh jin. Kan waktu itu pernah kita bahas mustarikus sama, jin-jin pencuri, jin-jin pencuri, jin-jin pencuri berita di langit sana. Ya, begitu kira-kira. Dan pencurian ini tidak mulus, karena dilempar dengan sihab, ya kan? Kita suka melihat itu, ya, bintang jatuh itu. Itu sihab dalam rangka melempar jin-jin yang mencuri berita, dan berita itu dijual, bukan dihadiahkan, bukan dikasih, dijual kepada para kahin, para dukun. Ya. Dan satu berita yang benar itu dicampur dengan 100 kebohongan. Berarti nilai kemungkinan besar itu kecil, nilai kemungkinan benarnya itu kecil sekali, 1/100. Kalau setengah, 1/5, 1/10 masih mending ya. Ini 1/100, kecil sekali. Maka rata-rata para peramal, para dukun itu salah terus. Sekali benar, wah, heboh, diviralkan. Ya, yang salah diem. Nah, catatan ini diulang lagi. Catatan di Lauh Mahfuz yang rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering, artinya tidak ada perubahan sama sekali. Catatan ini diulang lagi khusus pribadi-pribadi kita. Kapan? Ketika kita berumur 4 bulan di perut ibu kita.
Jadi kira-kira 5 bulan sebelum kita lahir. Nah, catatan itu diulang dan ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Sepertinya pernah saya sampaikan di majelis ini bahwa setiap kali rahim seorang wanita kemasukan air mani laki-laki, malaikat penjaga rahim selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, mau dijadikan apa tidak? Mau dijadikan bayi manusia apa tidak? Kalau Allah mengatakan nggak usah, maka dikeluarkan bersama darah haid. Kalau Allah mengatakan jadikan, maka pasti jadi, pasti. Mau pakai penghalang, mau pakai spiral, mau pakai apapun, pasti jadi. Nggak mungkin nggak. Ya. Bahkan para sahabat itu melakukan sesuatu yang hampir mustahil, bukan hampir, mustahil lah secara logika akal, mustahil hamil. Apa? Azal, mengeluarkan air mani di luar rahim, ya nggak mungkin hamil lah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Tidak akan bisa membatalkan ruh yang telah Allah persiapkan. Kan Allah mempersiapkan ruh untuk anak-anak fulanah di rahim ini. Jadi fulanah ini yang sekarang masih kelas 6 SD misalnya, nanti kalau nikah dari rahimnya akan keluar berapa anak? Allah sudah persiapkan belum? Sudah. Allah sudah persiapkan 5 misalnya, nggak mungkin 4, nggak mungkin 6. Allah persiapkan roh untuk fulana ini 5. Berhubung fulana baru anak 1, langsung apa itu, vasektomi misalnya, maka jadilah 1. Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Masuk rencana Allah kalah sama fulana, sama vasektomi ya. Ketika si fulana vasektomi lalu anaknya cuma 1, ya itu rencana Allah, itu rencana Allah. Nggak mungkin rencana Allah bisa digagalkan oleh siapapun, nggak mungkin ya. Kita boleh berencana, kan nggak haram kan punya rencana, asal jangan rencana yang haram. Nah, ketika rahim seorang wanita itu dimasuki air mani, malaikat penjaga rahim selalu bertanya seperti itu, dijadikan apa tidak? Ketika Allah mengatakan jadikan, pasti jadi. Nah, mulailah bertemu antara sperma dengan sel telur dan seterusnya. Ada istilahnya di biologi seperti itu ya. Jadilah janin dan seterusnya, begini begitu, membesar. Nah, 120 hari dari pertemuan tadi, 4 bulan, Allah tiupkan roh, jadilah hidup. Jadi kemarin belum hidup, berkembang, membesar, tapi belum hidup. Artinya belum ada nyawanya, belum ada ruhnya. Mulai hidup, mulai ada ruhnya, itu 4 bulan. Nah, setelah Allah tiupkan roh itu, Allah mengatakan tulis rezekinya sekian, tulis umurnya sekian, tulis rezekinya, tulis nanti begini, tulis terus. Seandainya di ucapan Allah yang ditulis oleh malaikat penjaga rahim itu ditulis oleh kita, barangkali akan memakan, akan butuh kertas ribuan, mungkin jutaan lembar ya. Bayangkan dari lahir sampai mati, apanya ditulis semua gitu. Diulang lagi apa yang di lauh mahfuz itu. Nah, cuman ada tambahan di sini, ada tambahan. Waktu itu kalau tidak salah kita singgung sedikit, tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah jadi 75 tahun. Ada begitu. Tulis rizkinya
sekian. Tapi kalau dia banyak sedekah, banyak beramal soleh, haji, umroh, tambah jadi sekian. Maka Nabi bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, haji, umroh. Haji dan umroh bisa meluaskan rezeki. Silaturahim bisa melapangkan rezeki. Sedekah bisa menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Wadawu amradakum bisedekah. Maka ada contoh catatan. Tulis tahun 2020 dia sakit, kena COVID sebulan misalnya. Tapi kalau sebelum itu dia banyak sedekah, nggak kena. Atau kena tapi cuman meriang-meriang 2 hari misalnya. Ada seperti itu. Nah, untuk catatan kedua inilah kita boleh bersikap. Untuk catatan kedua inilah kita boleh berharap. Gitu. Untuk catatan pertama di Lauh Mahfuz, ya gelap segelap-gelapnya, ngapain kita bahas? Orang Jibril aja nggak tahu. Yang kita bahas catatan kedua ini. Artinya kalau kita ingin jauh dari berbagai macam penyakit, tambah sedekah. Kalau kita ingin diberi umur panjang, coba ke Pekalongan misalnya, tengokin bibi antum yang udah lama nggak ditengok. Ke mana, Kendari sana, ada nenek antum yang masih hidup yang udah lama nggak silaturahim. Ya, ke sono ke sini dengan harapan umur kita diperpanjang oleh Allah berdasarkan catatan. Karena itu memang sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Ya, bolehkah kita berharap seperti itu? Boleh sekali. Ngapain Allah katakan kalau kita tidak boleh berharap? Ya kan? Boleh, sangat boleh, sangat dianjurkan. Ya, maka itu jauh lebih baik. Misal antum ingin tidak sakit, antum ingin sehat, lalu antum memperbanyak sedekah, itu jauh lebih baik daripada BPJS, ya kan? Daripada asuransi. Biar nggak sakit, atau minimal kalau sakit ada yang nanggung biaya rumah sakitnya, setor setiap bulan 200.000, 250.000 kan sekeluarga, lumayan itu. Ya, bolehkah antum nggak usah BPJS tapi cari fakir miskin 250.000, 300.000? Kalau antum yakin sabda Nabi, tentu antum lebih pilih ini. Kecuali antum nggak percaya ya. Ya, saya ngomong begini sama orang Jepang, Amerika, Eropa, ya saya diketawain. Nah, mereka nggak percaya. Prinsip seperti itu, ada bocoran seperti itu kan mereka nggak percaya. Nah, kita kan percaya Al-Quran dan Sunnah. Bosok masih milih BPJS, apalagi asuransi yang mahal-mahal itu. Ya, kita lupakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lupakan firman Allah Rabbul Alamin yang maha benar, Rasulullah yang shadiqul masduq, yang selalu benar dan selalu dibenarkan. Aneh ya, istilah kasarnya muslim apaan itu, iya kan? Tidak percaya dengan nabinya, malah percaya sama produk orang kafir. Asuransi jelas produk orang kafir, ya kan? Yahudi kan? Sama antum tahu lah, pertama kali yang bikin bank itu siapa, pertama kali yang bikin asuransi itu siapa. Dua-duanya Yahudi ya. Yahudi memang luar biasa, otaknya cemerlang, tapi untuk mencari dunia. Kalau untuk mencari pahala akhirat, otak Yahudi bebel sebebel-bebelnya. Beda dengan para sahabat kaum muslimin, otaknya cerdas untuk mencari akhirat.
untuk mencari ridho Allah, pahala. Kecerdasan para sahabat itu dipakai untuk meraih surga, ridho Allah, pahala. Yahudi sebaliknya, kecerdasan Yahudi dalam rangka untuk mencari dunia. Ya, saya kira ini cerdas kan? Kalau lebih memilih sedekah daripada setor asuransi. Ya kalau asuransi kan sakit dulu, cuman obatnya gratis. Kalau ini nggak sakit, mending mana? Tentu mending nggak sakit. Walaupun diobati gratis seminggu, 2 minggu, kan habis waktu. Mestinya bisa untuk jualan, bisa untuk bekerja. Ini berhenti 2 minggu, walaupun gratis. Ya, seandainya itu halal. Ya, kan sudah kita bahas waktu itu, di dalam asuransi itu ada judi, ada riba, ada goror. Nggak mungkin nggak ada goror asuransi itu, nggak mungkin nggak ada judi asuransi, nggak mungkin nggak ada riba. Ya, kalau nggak ada ribanya antum nggak mau lah. Antum store 200.000 tiap bulan, setelah 10 tahun terkumpul 10 juta misalnya, antum dapat 10 juta juga, nggak mau kan, nabung biasa. Antum maunya dapat 50 juta, ya 40 juta apa kalau bukan riba? Yang 40 juta apa kalau bukan riba? Riba itu tambahan yang tidak jelas, bukan karena keuntungan, bukan karena sedekah, itulah riba. Ketika saya punya uang 1 juta, tiba-tiba bertambah jadi 1,5 juta, padahal nggak ada jual beli, nggak ada sedekah, nggak ada apa, itulah riba. Nggak diputarkan untuk usaha. Dan sudah dipastikan, dan sifat riba itu dipastikan dari awal. Nanti setahun dapat sekian Pak ya, nanti 2 tahun nambah sekian Pak ya, itulah riba. Ya, yang 4. Satu apa tadi? Satu ilmu, 2 tulisan. Berarti 3 ya? 3 apa 4 sekarang? 3 ya. An tu'mina bi anna kulla ma hadatha fil kauni fa huwa bi masyiatillah. Kehendak. Jadi semua takdir di jagat raya alam semesta yang terjadi setiap hari ini, tidak ada yang bukan kehendak Allah. Tsunami kehendak Allah, jelas. Gempa Jogja kehendak Allah, jelas. Kaum muslimin di Gaza, di Palestina dibantai oleh Yahudi, kehendak Allah, jelas. Nggak ada yang di luar kehendak Allah. Ya, karena Allah menghendaki kebaikan, juga menghendaki keburukan. Ya. Nah, kehendak Allah ini disebut kehendak kauniyah, karena kehendak Allah itu ada 2, kauniyah dan syar'iyah. Kehendak syar'iyah adalah kehendak Allah yang pasti baik. Allah menghendaki manusia beriman, Allah menghendaki kaum muslimin pada sholat, pada saum, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi. Pastikah terjadi? Tidak. Berapa banyak manusia yang tidak beriman? Berapa banyak kaum muslimin yang tidak sholat? Padahal Allah menghendaki kaum muslimin sholat. Orang nyuruh kok, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Berarti Allah menghendaki kaum muslimin pada sholat, pada zakat. Tapi berapa juta kaum muslimin tidak sholat, tidak bayar zakat, padahal Allah menghendaki. Ya, inilah kehendak syar'iyah. Yang kita bahas tadi kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi, bisa baik, bisa tidak baik. Seperti kaum muslimin dibantai oleh Yahudi hari ini, kehendak yang tidak baik. Tidak baik kan? Jelas nggak baik lah. Kalau kaum muslimin membantai Yahudi, ya itu baik.
Kalau Yahudi membantai kaum muslimin, itu tidak baik. Mosok bangsa kera dan babi, al-maghdubi alaihim, bangsa yang dikutuk, dilaknat oleh Allah, dimurkai, membantai kaum muslimin, umat Muhammad SAW. Jelas ini tidak baik, tapi itu kehendak Allah, pasti terjadi. Ya, seperti di awal tadi, takdir ada yang baik, ada yang buruk. Kehendak kauniyah. Ya. Jangan sampai kita seperti para pendeta, para pastor yang jahil itu, Tuhan pasti berkehendak baik-baik. Jadi kalau ada keburukan bukan kehendak Tuhan katanya. Kehendak siapa? Iblis. Berarti iblis bersaing dengan Allah, dengan Tuhan. Berarti mereka mengecilkan Tuhan. Ya. Maka sebuah tujuannya baik, tidak ingin mensifati Allah dengan sifat yang buruk, tapi dengan kebodohan mengatakan tidak mungkin Tuhan menghendaki keburukan. Ya mungkin saja. Mau kebaikan, mau keburukan, dua-duanya kehendak Allah secara kauniyah. Ya, yang terakhir, yang keempat apa? Pernah dengar? Al-khalqu. Al-khalqu apa? Ciptaan. Jadi takdir itu yang menciptakan Allah, yang menghendaki Allah, yang mengetahui Allah, yang menulis Allah, yang menciptakan juga Allah. Jadi betul-betul ciptaan Allah. Ada kebaikan ciptaan Allah, ada keburukan juga ciptaan Allah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, segala sesuatu. Ya. Maka para nabi, para rasul ciptaan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, Namrud, Qarun, setan juga ciptaan Allah. Allah menciptakan kebaikan, menciptakan pula keburukan. Ya. Inilah 4 rukun takdir. Jangan sampai kita cuma 3, cuma 2. Seperti Mu'tazilah, itu cuma 3. Kalau ada catatan mereka tolak. Seperti Qadariyah, itu menolak kehendak. Jadi takdir itu bukan kehendak Allah, kehendak kita sendiri. Ada lagi yang menolak ciptaan. Takdir itu kita sendiri yang menciptakan. Kita sering dengar itu, beberapa motivator jahil mengatakan seperti itu, untuk menyemangati kita supaya jangan putus asa. Sekali lagi niatnya baik, ya. Takdir itu siapa yang menciptakan? Ya kita sendiri, kata mereka. Ya, bertentangan dengan Allah yang menciptakan takdir. Mereka bilang kita sendiri. Kita hari ini mau baik apa tidak kan terserah kita. Kita hari ini mau berjalan di atas rel apa di luar rel, terserah kita. Kita mau robos lampu merah atau mau ngantri, terserah kita. Gitu. Jadi takdir itu ciptaan kita sendiri katanya. Padahal jelas-jelas Allah yang menciptakan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.